Oke, baiklah. Apa kabar, Fian? Alhamdulillah baik, Mas. Kayaknya lama nggak ketemu sejak pandemi ya. Sejak pandemi, dulu kan kita ada kegiatan gitu. Oke, baik. Untuk acara ini kita buka masker karena ini juga jaraknya cukup. Prokes. Oke, baiklah, Fian. Habis pandemi, sejak pandemi kita nggak ketemu dan sekarang ketemu dalam suatu kesempatan yang luar biasa nih, Fian. Sensei juga, wow, ini ternyata Fian sukses juga melangkah ke yang lebih baik. Nah, tentang apa nih? Nah, kita akan bahas itu lah. Anak-anak muda sekalian, hari ini saya bertemu dengan Fian dan kita akan sedikit kupas siapa Fian dan kenapa saya perlu berdialog ngobrol dengan Fian. Oke, baik. Fian, kita ketemu itu sejak tahun kalau nggak salah tahun 2018 ya, sekitar itu ya, Fian ya. Jadi Fian ini seorang remaja, anak muda yang tinggal di suatu tempat di Jakarta Utara ya. Iya, betul. Di Jakarta Utara, di sebuah kampung yang gimana nih kampungnya? Kampungnya gimana nih, Fian? Di lingkungan yang kurang baik. Di lingkungan yang kurang baik. Kurang baik itu gimana? Jadi lingkungan itu memang lingkungannya nggak menyehatkan lah ya. Nggak nyaman untuk buat kita belajar dan Nggak nyaman untuk hidup lah ya. Jadi mungkin lingkungan yang bisa jadi belum tertata dengan baik sehingga bahkan nggak cocok untuk anak-anak muda, untuk anak-anak ya, lingkungan seperti itu ya. Mungkin adik-adik atau anda semua bisa bayangkan lingkungan seperti apa karena banyak lingkungan seperti itu ada di beberapa kota-kota tertentu dan Fian kebetulan tinggal di lingkungan seperti itu ya. Dan kebetulan atau beruntungnya ya, Fian dan anak-anak muda di kampung itu kemudian menjadi istilahnya ya, ada seorang kakak lah ya yang kemudian peduli pada kalian, Kak Ibet ya, Kak Ibet yang peduli pada kalian dan kemudian membuat banyak kegiatan ya kalau nggak salah dengan kalian ya. Mungkin Mbak Ibet punya misi atau keinginan agar kalian itu bisa fokus belajar, bisa fokus untuk beraktivitas gitu ya. Kegiatannya apa aja dengan Mbak Ibet? kegiatannya belajar dan juga traveling. Dan traveling itu juga kita belajar untuk menabung. Gitu. Oh, jadi traveling tapi dengan catatan kita ngumpulin duit sendiri gitu? Iya, betul. Jadi kita ngumpulin sendiri untuk traveling misalnya. Supaya kita bisa melihat dunia luar dan yang beda jauh dari lingkungan kita yang itu aja. Untuk agar menjadi mandiri ya. Nah, jadi di kampung tersebut ya, Mbak Ibet melakukan kegiatan sosial, membina, mengajak anak-anak muda di sana, anak-anak kecil bahkan juga banyak ya, SD, SMP, TK bahkan ada, untuk melakukan banyak kegiatan agar tetap bisa beraktivitas sesuai dunia kanak-kanak dan positif, tidak terganggu oleh lingkungan yang tidak baik itu ya. Oke, baiklah. Nah, kemudian saya karena kenal baik dengan Mbak Ibet, kemudian saya membuat kegiatan dengan kalian ya. Kita belajar sama-sama ya. Kita ketemu di Taman Suropati ya, di daerah Menteng ya. Di daerah Menteng sana, di taman, kita ketemu di sana sebulan bisa 1-2 kali lah ya. Kita ketemu di Taman Suropati, kita belajar, kalian belajar bahasa Jepang. Ya. Jadi makanya kalian manggil saya sensei gitu kan. Kalian belajar bahasa Jepang, sensei bawa papan kecil, bawa spidol, kita lesehan di sana ya. Kita lesehan di taman, kita belajar dan tanpa terasa itu berjalan cukup lama ya. Nah, jadi di situ Fian mengenal Jepang. Mengenal Jepang. Tapi ngomong-ngomong sekarang kembali pertanyaan ke sebelumnya. Sebetulnya cita-cita Fian waktu kecil itu apa, Fian? Cita-cita saya sebagai dokter, ingin menjadi sebagai dokter. Kenapa dokter? Mungkin ada sesuatu yang memotivasi atau menginspirasi menjadi dokter? Karena dokter kan waktu saya kecil saya mikir itu pakai jas putih keren dan di lehernya tuh
tergantung stetoskop. Wow, jadi kelihatan seperti itu dan juga tentu mungkin karena kerjaannya membantu banyak orang. Jadi itu cita-cita Vian waktu kecil ya. Ya. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari Vian, mungkin ada pengalaman Vian yang menarik yang bisa Vian ceritakan ketika kecil atau apa? Banyak belajar sih Sensei, kayak kita menabung untuk bisa jalan-jalan. Nah, jalan-jalan kita melihat dunia lain yang beda sama dunia kita. Jadi Vian juga banyak diajak dengan Kak Kailet ya, Ya. untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, kemudian karena Vian kemudian belajar Sensei, karena Sensei juga melihat nih, ketika Sensei ngajarin kalian, Vian dan adik-adik yang dari kampung Jakarta Utara ini, Sensei melihat Vian memang kayaknya cepat sekali nih perkembangan bahasa Jepangnya, cepat sekali nangkep, dan Vian juga rajin belajar ya. Dan Sensei dengar Vian juga sering ngajarin adik-adik di sana ya. Iya, Gimana itu? karena seru aja Sensei bisa ngajarin adik-adik yang kecil. Mereka yang juga kan tambah pintar. Kayak senang aja ngeliat mereka bisa menghitung 1-10 dalam bahasa Jepang. Itu ngajarnya di mana? Kita punya rumah belajar. Rumah belajar di sana. Lingkungan situ ya. Di lingkungan situ kalian ada rumah belajar. Jadi kumpul adik-adik di sana, anak-anak Iya. kecil di situ kumpul. Iya. Siap Vian ngajari mereka. Iya. Sambil ngajari sambil belajar dong. Iya. Iya, makanya itu mungkin bikin Vian cepat bisa Iya. bahasa Jepang ya. Nah, jadi dari pertemuan kegiatan itu Vian kenal bahasa Jepang dan kenal Jepang ya. Iya, betul. Nah, kemudian ternyata Vian kemudian mendapatkan kesempatan dan beasiswa nih untuk ke Jepang benar-benar ya. Iya. Itu gimana? Beasiswa seperti apa? Beasiswa untuk menjadi perawat di Jepang. Menjadi perawat di Jepang. Beasiswanya berapa lama? Sekolah bahasa itu aku 1,5 tahun 1,5 dan beasiswa perawatnya 2 tahun. 2 tahun. Jadi kaigo ya kalau Iya, di sana istilahnya. Kaigo. Mungkin bisa digunakan sebagai pembantu perawat sekarang masih levelnya ya di sana. Oh, jadi Vian mendapatkan beasiswa 1,5 tahun untuk belajar di sana, kemudian 2 tahun belajar menjadi kaigo. Setelah itu pulang Indonesia atau kerja? Ada kerjaan di Jepang Sudah sudah mendapatkan, artinya lulus sudah ada yang mau langsung terima. sudah. Wow, jadi udah nggak pusing-pusing nyari tempat Iya. kerja. Betul. Waduh, berarti beruntung banget, sekolah dibayarin, habis itu dikasih kerjaan, Iya. ya gitu ya. Iya. Wow, dan sekarang Sensei juga mau nanya nih, berarti proses sebelum berangkat kan Vian juga perlu ada persiapan nih, dan proses mendapatkan beasiswa ini kan ada prosesnya. Iya. Dengan siapa Vian dibantu siapa nih sekarang? Belajar di sini bahasa Jepang di Indonesia. Belajar bahasa Jepang di Indonesia di Mirai Gakuin. Mirai Gakuin, oh Iya. tempatnya sahabat Sensei. Iya, betul. Ya, jadi Sensei punya sahabat yaitu Sensei Rizka, karena Sensei Rizka juga suka bantu kegiatan ya di kita di taman ya. Iya. Jadi Sensei Rizka itu punya sekolah bahasa Jepang dan Sensei Rizka yang bantuin akhirnya kalian bisa jadi dapat beasiswa. Jepang. Wow, ini pengalaman luar biasa. Kepikiran nggak nih, Vian? Dulu kan ya sebelum belajar bahasa Jepang, sebelum bisa ke Jepang, kepikiran nggak bakalan bisa sekolah ke Jepang atau ke Jepang? Nggak kepikiran. Enggak kepikiran. Saat itu kepikirannya apa, Vian? Kira-kira pengen jadi dokter kan? Iya. Tapi saat itu sampai di mana kepikirannya si Vian nih? Sampai di SMA menjadi dokter. Bukan, maksud Sensei begini ya. Vian pengen jadi dokter, tapi waktu itu yakin nggak bisa jadi sekolah kedokteran misalkan atau gimana? Nggak yakin. Yakinnya cuma sampai gimana? Kebayangnya Sampai bisa kuliah aja itu udah bersyukur sih Sensei. gitu. Jadi Iya. artinya hanya lulus SMA dia udah bisa, tapi kalau setelah itu kayaknya berat gitu ya. Iya. Artinya belum kepikiran ya. Iya. Nah, terus kemudian mulai berani untuk berpikir menjadi lebih tuh kapan? Itu saat ada Maiben, terus bertemu Sensei, terus belajar bahasa Jepang. Jadi pengen tertarik sekolah ke Jepang. Wow. Dan nekat berani bermimpi ya. Iya. Nekat berani
punya keinginan. Padahal juga kalau ditanya saat itu gimana caranya bingung ya. Bingung. Pasti nggak tahu gimana caranya kecepatan kan. Tapi ternyata sekarang ada jalan. Iya. Ada jalan dan sebentar lagi Vian berangkat. Iya. Wow. Kadang memang nggak bisa kita bayangkan ya Vian ya, Iya, betul, Sensei. perjalanan hidup. Tapi intinya kita harus berani untuk mempunyai cita-cita. Ya enggak? Oke. Nah Vian, Sensei sudah ngambil waktu Vian dan Vian saya minta nih, kira-kira ya Vian berikan nasihat buat adik-adik Vian kan, karena Sensei juga berharap kan nggak hanya Vian nih yang bisa melangkah lebih baik, melangkah menggapai cita-cita, tapi adik-adik Vian yang ada di kampung di Jakarta Utara ini, adik-adik Vian, agar mereka juga bisa mengikuti jejak Vian nih, karena Vian adalah contoh sebagai kakak yang kemudian harus narik adik-adiknya, ya kan? Kira-kira nasihat buat mereka nih, tolong berikan buat adik-adik Vian. Buat adik-adik semua, kalian terus semangat belajarnya, dan juga sekarang kan sudah ada fasilitas gadget, kalian bisa belajar dari situ dan bahkan bisa mencari tahu mimpi kalian dari situ. Ayo semuanya, kita semangat belajar dan jangan takut untuk bermimpi. Oke, luar biasa. Semoga berikutnya ada adik-adik Vian atau adik Vian yang dari kampung tersebut yang kemudian juga mengikuti jejak Vian. Kita tunggu mereka ya. Iya. Kita dukung mereka Vian. Iya. Kita ajak mereka. Kalau bisa nanti Vian juga narik mereka. Ayo datang ke Jepang nih. Vian bantu misalnya gitu ya. Oke. Nah, satu lagi. Pesan Vian buat remaja Indonesia atau mungkin apapun yang ingin Vian sampaikan untuk remaja di Indonesia. Saya tinggal di lingkungan yang kurang baik dan kurang nyaman untuk belajar, dan saya bisa di posisi saat ini karena keinginan belajar saya yang kuat serta bantuan relawan-relawan yang lain. Ayo remaja-remaja di Indonesia yang kalian tinggal di lingkungan yang lebih baik, ayo kita semangat terus belajar, dan doakan saya semoga terus semangat belajar dan mencapai cita-cita yang saya inginkan. Untuk kalian semua, ayo kita semangat belajar dan jangan takut untuk bermimpi. Wow. Oke, luar biasa Vian. Hari ini saya ketemu lagi anak muda yang luar biasa, anak muda yang luar biasa, remaja yang luar biasa, dan saya yakin banyak sekali remaja-remaja di negeri ini yang luar biasa atau yang bisa menjadi luar biasa. Dan terima kasih Vian atas waktunya, dan semoga Vian tetap menjadi lebih sukses ya, dan bisa berhasil menggapai cita-cita besar Vian. Dan satu lagi, Vian bisa menggerakkan adik-adik Vian. Itu yang penting juga ya. Jangan berjalan sendiri. Ya, Ayo kita ajak adik-adik Vian untuk kembali juga tumbuh dan mereka menjadi lebih baik, mereka menjadi lebih sukses menggapai cita-cita mereka. Dan insya Allah kalau Sensei nanti ke Jepang, Sensei akan tengok nemuin kalian waktu belajar di sana. Oke? Oke, Sensei. Oke, baiklah anak muda. Terima kasih atas waktu Anda semua hari ini, dan hari ini saya bertemu dengan seorang remaja yang luar biasa, dan semoga ini menjadi inspirasi kita semua bahwa kita bisa menjadi lebih baik jika kita berusaha dan kita terus belajar. Semangat, pantang menyerah untuk hari esok yang lebih baik. Semangat. Sampai jumpa.